Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pendahuluan, ketahanan nasional dan bela negara merupakan landasan penting dalam menjaga stabilitas serta keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pemahaman terhadap kedua konsep ini sangatlah penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan dari dalam maupun luar, untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi cinta tanah air untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, baik secara fisik maupun non-fisik. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional dan bela negara sangat penting karena ada alasan yang mendasar, seperti 1. Menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayahnya, serta melindungi rakyat dan kepentingan nasional dari berbagai ancaman dan tantangan yang muncul dari dalam maupun luar negeri. 2. Mewujudkan tujuan nasional yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Menjamin kelangsungan hidup bangsa karena dengan memiliki ketahanan nasional yang kuat, bangsa Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai tujuan nasionalnya. 4. Menghadapi ancaman dan tantangan militer dan non-militer, seperti agresi militer, terorisme, konflik sosial, bencana alam, hingga pengaruh ideologi yang merusak. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis meliputi semangat persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban demi bangsa. Sumber sosiologis meliputi kondisi sosial budaya bangsa Indonesia yang beragam dengan keinginan untuk bersatu dan tidak terpecah belah yang menjadi pendorong utama. Sumber politik ketahanan nasional dan bela negara dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketahanan nasional Indonesia berhasil menangkal berbagai ancaman besar, seperti komunisme pada tahun 1965 dan krisis ekonomi serta politik pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Berkat ketahanan tersebut, bangsa Indonesia tetap bertahan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan Yugoslavia yang justru terpecah akibat krisis pada tahun 1990-an. Oleh karena itu, kondisi ketahanan nasional juga bersifat dinamis. Terkadang kuat, lemah, maupun tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa. Dalam penelitian Lemhanas pada tahun 2013, dinyatakan bahwa kondisi ketahanan nasional Indonesia saat itu tergolong rapuh. Pada penelitian ini digunakan konsep Astagatra yang terdiri atas 8 aspek penting, yaitu geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk memperkuat, Lemhanas mengusulkan adanya reformasi sistem bernegara, bahkan membuka kemungkinan untuk melakukan amandemen UUD 1945. Hal ini dinilai penting agar struktur, proses, dan budaya bernegara bisa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yang mencakup Astagatra yang terdiri atas Trigatra atau aspek alamiah yaitu letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra atau aspal sosial yaitu ideologi dengan Pancasila sebagai pemersatu, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 1. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikat adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini yang spektrumnya semakin luas dan kompleks. 2. Urgensi ketahanan nasional semakin meningkat seiring dengan kompleksitas spektrum ancaman global dan domestik. Ketahanan nasional dibutuhkan untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kelangsungan pembangunan bangsa. Ia menjadi landasan dalam penyusunan strategi pembangunan nasional secara menyeluruh. 3. Bentuk bela negara dibagi menjadi 2 yaitu bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik dilakukan melalui pengabdian militer, misalnya menjadi anggota TNI atau mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, misalnya melalui program rakyat terlatih. Unsur latih terdiri dari resimen mahasiswa, Hansip, OKP. Bertujuan untuk membantu dalam keamanan masyarakat, perlindungan bencana, dan perlawanan rakyat saat perang. Terdapat wacana wajib militer sebagai langkah antisipatif dalam situasi darurat, yang disesuaikan dengan latar belakang sipil warga. Bela negara secara non-fisik merupakan kontribusi tanpa senjata yang bisa dilakukan oleh semua warga negara setiap saat, di antaranya mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal dan non-formal,
menjaga kehidupan demokratis dan menyelesaikan konflik secara damai, mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan, berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa, menjadi sukarelawan saat terjadi bencana atau krisis kemanusiaan, menjaga nilai-nilai budaya dan spiritualitas bangsa agar tidak tergerus pengaruh asing negatif, membayar pajak, sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Kesimpulan, ketahanan nasional dan bela negara merupakan fondasi penting bagi Indonesia dalam membangun kolektif kebangsaan. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, kita dapat menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, meningkatkan pembangunan nasional, dan menghadapi tantangan keamanan serta stabilitas nasional. Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan seperti disintegrasi bangsa, radikalisme, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ancaman keamanan lainnya. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan nasional dan bela negara menjadi kunci untuk membangun kolektif kebangsaan yang kuat dan maju. Dengan demikian, kita dapat memastikan keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih.